Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bertemu dalam pembelajaran fikih di Sabtu yang mudah-mudahan penuh ceria dan penuh keberkahan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang hadas kecil dan macam-macam najis. Terkait dengan najis ada 3, najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalladhoh. Masing-masing ada cara mensucikan dari najis-najis yang sudah tadi Ibu sebutkan. Kemudian dilanjutkan dengan hadas kecil. Sebab dari hadas kecil, kemudian bagaimana cara bersuci dari hadas kecil. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini dengan hadas besar dan tata cara bersucinya. Kita lihat ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang hadas besar dan cara bersucinya. Yang pertama, pengertian hadas besar. Kemudian yang kedua, sebab-sebab hadas besar. Yang ketiga, ini terkait nanti dengan cara bersuci dari hadas besar, ada mandi dan ada tayamum. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama menunjukkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang mencintai kebersihan dan kesucian. Yang kedua, membuktikan keimanan melalui pelaksanaan bersuci sebagai perwujudan hidup sehat. Meyakini ajaran Islam yang membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial dalam pelaksanaan bersuci. Yang keempat, mendetailkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan bersuci. Yang kelima, mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan bersuci sesuai dengan ketentuan, baik yang diwajibkan, sangat dianjurkan, dan disunahkan. Baiklah, kita melanjutkan dari materi kali ini tentang hadas besar. Hadas itu sendiri merupakan suatu keadaan badan seseorang yang dianggap bernajis, sehingga ia tidak dibenarkan untuk menunaikan sholat, tawaf, kemudian juga iktikaf. Ini jika seseorang itu sedang berhadas. Kemudian hadas besar itu sendiri adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan seseorang itu harus mandi besar atau mandi janabah. Kemudian sebab-sebab hadas besar, yang pertama adalah keluar mani, sebab mimpi atau sebab yang lain. Ya, sebab yang lain barangkali membayangkan sesuatu yang indah, kemudian seseorang itu keluar mani. Yang kedua, keluar darah haid. Ini bagi perempuan. Darah haid sendiri adalah darah yang keluar dari rahim perempuan melalui kemaluannya, bukan karena pecahnya selaput darah, bukan pula karena penyakit. Ini paling sedikit adalah sehari semalam, pada umumnya 6-7 hari, paling lama adalah 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Paling sedikit sehari semalam, biasanya 40 hari dan paling lama 60 hari 60 malam. Kemudian yang keempat, sebab hadas besar yaitu jima atau bersetubuh bagi suami istri, baik keluar mani ataupun tidak. Yang kelima, wiladah. Wiladah itu adalah darah yang keluar karena melahirkan atau karena keguguran. Seorang perempuan setelah melahirkan maka akan keluar darahnya. Kemudian yang keenam, meninggal dunia. Nah, ini tidak mandi sendiri tetapi dimandikan oleh orang lain. Ini biasanya diniatkan nanti mandi wajib
yaitu atau mandi janabah untuk orang yang meninggal dunia. Selanjutnya cara bersuci dari hadas besar ada 2, yaitu mandi wajib dan tayamum. Mandi wajib atau mandi janabah, dan yang kedua adalah tayamum. Kita lihat tentang mandi wajib. Disebut juga mandi besar, yaitu mandi untuk bersuci dari hadas besar. Hukumnya adalah wajib. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, potongan dari surat Al-Maidah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu berjunub, maka mandilah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ayat ini adalah lanjutan dari tentang diperintahkannya seseorang untuk melaksanakan wudhu, kemudian juga tayamum. Ini ayatnya termasuk agak panjang. Jadi sekali lagi, mandi wajib itu tercantum atau termaktub dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Bisa kalian lihat secara lengkap di dalam Al-Quran, silakan dibaca, dicermati terkait dengan ayat tersebut. Kemudian rukun mandi wajib ada 3. Yang pertama adalah niat mandi wajib. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Yang ketiga, membersihkan kotoran yang melekat atau yang mengganggu sampainya air ke badan. Jika ada kotoran yang ada pada tubuh kita, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian niat mandi wajib jika dilafadzkan, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena memenuhi kewajiban Allah SWT dan semata-mata karenanya. Kemudian sunnah mandi wajib, yang pertama adalah membaca basmalah dan berwudu sebelum mandi. Yang kedua, menggosok badan dengan sabun untuk membersihkan badan. Yang ketiga, mendahulukan bagian tubuh yang kanan daripada yang kiri. Nah, wudunya ini ya sebagaimana pada saat kita akan berwudu mau sholat. Ini adalah sunnah mandi wajib. Kemudian tata cara mandi wajib. Yang pertama dimulai dengan mencuci tangan sebanyak 3 kali. Sambil niat tadi sudah dilafadzkan. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Kemudian membasuh kemaluan. Dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, berwudu secara sempurna seperti wudu akan sholat. Yang keempat, menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali, seraya menyelang-nyelangi rambut supaya air sampai ke urat-uratnya. Sehingga dipastikan bahwa air itu sudah merata sampai ke seluruh tubuh. Yang kelima, mengalirkan air ke seluruh tubuh dimulai dari sebelah kanan. Pastikan air sampai ke anggota badan bagian dalam. Ada 2 telinga, kemudian bagian ketiak, kanan kiri, bagian yang agak susah terkena air, maka harus diselang-selangi supaya air itu bisa masuk ke dalam bagian tubuh yang dalam. Selanjutnya, tayamum. Kita lihat tayamum itu, kita pelajari ini ada pengertian, dalil, syarat, rukun, sunnah, batalnya, dan tata cara tayamum. Tayamum menurut bahasa artinya adalah menuju. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah menyapukan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Di sini ada niat, kemudian juga beberapa syarat tertentu. Kita lihat syarat-syarat tayamum. Sebelumnya kita lihat dulu tentang dalil tayamum yang kita lihat dalam Quran surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastum nisa afalam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang di antara kamu menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci, maka sapulah muka dan kedua tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian syarat-syarat tayamum, yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat, yang kedua tidak mendapatkan air. Pada waktu sholat sudah masuk dan sudah berusaha mencari air tetapi tidak ada. Ini pengecualian bagi orang yang tidak diperbolehkan memakai air karena sakit. Kemudian yang ketiga, menggunakan debu atau tanah yang suci. Yang keempat, telah suci dari najis. Jika ada najis yang menempel pada anggota tayamum, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian rukun tayamum ada 4. Yang pertama adalah niat. Jika dilafadzkan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhul lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah yang suci. Yang ketiga, mengusap kedua tangan dengan tanah yang suci sampai siku. Yang keempat, tertib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, at-tayammuma darbatal lil wajhi wa darbatal lil yadaini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu 2 kali tepukan. Sekali tepukan untuk muka, sekali tepukan untuk kedua tangan. Kemudian sunah-sunah tayamum, yang pertama adalah membaca basmalah ketika hendak bertayamum. Membaca basmalah, kemudian niat. Nah, setelah itu baru pada saat niat, tangan diletakkan di atas media untuk tayamum. Misalnya pada kaca atau pada papan yang ada, dan pada papan atau kaca itu paling tidak itu ada debu, sehingga bisa dijadikan sebagai media untuk tayamum. Kemudian yang kedua, meniup atau menepiskan debu yang ada di telapak tangan. Ini supaya tidak terlalu tebal. Yang ketiga, mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Dan yang keempat, membaca doa setelah tayamum. Doanya sebagaimana doa setelah wudhu. Kalian sudah hafal, bukan? Ya, silakan nanti ketika mempraktekkan sambil dihafalkan. Ya, nanti kita bersama-sama untuk mempraktekkan. Bisa di dalam kelas ketika memang kondisi sudah memungkinkan untuk bisa bertatap muka. Selanjutnya yang membatalkan tayamum, pertama adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu, membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan wudhu? Keluar suatu dari 2 jalan, baik berupa benda yang padat, cair, ataupun berupa angin. Itu membatalkan wudhu. Kemudian bersentuh kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Sebab hilang ingatan karena tidur, kemudian mabuk, ya, itu yang membatalkan wudhu. Yang lainnya adalah memegang kemaluan, itu juga membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua yang membatalkan tayamum adalah menemukan air sebelum mengerjakan sholat. Jika tayamum disebabkan karena tidak menemukan air. Kemudian yang ketiga adalah murtad atau keluar dari Islam. Ini 3 hal yang membatalkan tayamum. Kemudian tata cara bertayamum, kalian bisa melihat pada
gambar di samping. Yang pertama adalah setelah berniat kita hendaklah menepuk kedua belah tangan pada debu tanah. Nah, ini sebetulnya yang pertama adalah tangan diletakkan di atas pada media tayamum sambil berniat. Sunnahnya tadi adalah membaca bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Kita lihat yang gambar selanjutnya. Nah, ini tepukan pertama untuk disapukan ke muka. Nah, ini gambar di samping adalah pada saat menyapu muka dengan debu yang suci. Kemudian yang ketiga, tepukan kedua tangan hingga ke siku. Ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan sampai ke siku, ada yang mengatakan sampai pergelangan tangan. Kalau ke siku, ya barangkali karena itu dikiaskan dengan pada saat kita berwudu. Berwudu itu kan membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Nah, ini yang ketiga adalah tepukan kedua tangan hingga ke siku. Belah tangan pada debu tanah. Kemudian debu pada tangan kiri untuk tangan kanan, debu pada tangan kanan untuk tangan kiri. Itu bisa dilihat di gambar, ya, seorang anak yang sedang menyapukan debu ke kedua tangan. Nah, itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Hal-hal yang memang belum paham nanti bisa kita diskusikan bersama, atau barangkali bisa kita praktekkan nanti setelah ada waktu, dan mudah-mudahan kita bisa ada untuk tatap muka sehingga kita bisa mempraktekkan tayamum bisa di ruangan kelas jika itu memungkinkan. Jika tidak, barangkali itu bisa menjadi patokan atau mungkin gambaran ketika kalian terhalang untuk menggunakan air sehingga bisa ada penggantinya, yaitu dengan melakukan tayamum. Itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.